bersyukur bila hari ini kami kembali dipertemukan dalam beribadah kami. Sepanjang minggu kami sudah melakukan semua tanggung jawab dan aktivitas kami. Kami sebagai karyawan, staf ataupun mahasiswa, kami sudah melakukan bagian kami. Ampuni kami bila selama seminggu yang lalu kami belum melakukan yang terbaik. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami rasa tanggung jawab lebih lagi untuk melakukan bagian kami, tugas kami untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Berkatilah firman yang mau kami dengar, berkenanlah berbicara kepada kami pada jam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo. Tuhan, korban bakaran ya. Sebenarnya bukan jadwal saya, tapi mungkin ada halangan-halangan yang baik pada hamba-hamba yang seharusnya membawakan firman Tuhan. Tapi kita akan membacakan firman Tuhan pada hari ini. Mari buka Alkitab bersama dengan saya pada Kejadian 41. Kita akan membaca dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-40. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-40. Baik. Selain sudah dipasangkan, bersama dengan saya semua kaum Hawa akan membacakan ayat yang ke-28 dan kaum Adam membacakan ayat yang ganjil 29 begitu seterusnya. Kejadian 41 ayat yang ke-28. Dua ayat. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada Tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah Tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus kekeringan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi Tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah Tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga Tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan dibawa kuasa Tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Bersama-sama. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada pemerintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya taat inilah kelebihanku daripadamu. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup.
Bapak Ibu saudara-saudari, siapa yang tidak punya mantan? Hai. Mantan ada banyak ya. Yang saya maksudkan adalah mantan pacar. Waduh. Atau mantan gebetan. Nah, ini saya mau tanya sama bapak-bapak yang pernah ikut reunian, bapak dan ibu ya, reunian SMA, SMP. Oke. Pakai kantor lagi semangat ya. Baik. Berbicara tentang masa lalu, ada riak-riak kecil yang membuat hati bergelora. Betul atau betul? Iya. Sehingga ketika kita berbicara tentang masa lalu yang indah, orang akan berbahagia, orang akan senang. Lalu, kamu masih ingat nggak waktu di sana begitu ya? Ya, ingat sedikit. Lalu ada teriakan-teriakan hati. Tapi saya mau tanya, kita ingin nggak kembali ke masa lalu? Atau kita pernah bilang, seandainya dunia ini bisa diputar, aku ingin hidup dengan dia. Seandainya hidup ini diputar, aku ingin merasakan di sana. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Karena perjalanan kehidupan terus berjalan ke depan. Yang dulu bajunya kecil, sekarang bajunya mengecil apa badannya yang membesar ya? Bajunya yang semakin kecil ya. Bapak Ibu bagaimana? Baju yang kecil-kecil masih disimpan untuk bergiat supaya bisa dipakai lagi atau dibuang baju kecilnya? Dikasih orang? Dikasih orang ya. Sangat kecil kemungkinan ini disimpan karena bodi yang semakin besar. Tetapi mengapa ada begitu banyak orang yang selalu terlena dengan keberhasilan masa lalu? Hari ini kita mau belajar dari Yusuf. Saya memberikan tema hari ini, pemimpin yang visioner. Pemimpin yang visioner. Ketika kita terlena dengan masa lalu, apa yang terjadi? PT Santosa Asih Jaya tahun lalu mendapat keuntungan 20 miliar. Contohnya, ini contoh ya Pak. Contoh, enggak Pak Pandu, saya mau Pak Pandu. Atau IKSM pernah berjaya 20 tahun yang lalu. IKSM pernah mengeluarkan metode-metode penginjilan, pernah mengeluarkan mahasiswa-mahasiswa yang dikenal banyak orang. Tetapi sekarang apa yang terjadi? SAJ boleh menjawab, IKSM boleh menjawab. Terjadi kemerosotan. Kenapa? Karena kita terlalu bangga dengan masa lalu. Saya kalau sama suami sharing-sharing, dia bilang, bapakku pernah membuat pesawat tidak jadi naik karena dia belum masuk. Waduh, bangga sekali ya, di Makassar katanya. Kenapa? Karena begitu pengaruhnya seorang bapak Charles Hutasoy. Saya bilang, papi, tutuplah masa lalu, ingat sebagai sebuah kenangan baik. Sekarang yang ke depan, mampukah anakmu berbicara tentang itu kepada orang lain? Jangan banggakan bapakmu, biarkan anakmu yang membanggakan dirimu. Etis. Kalau kita pernah berhasil di masa lalu, kenapa kita terbuai sehingga kita melupakan masa depan yang harus kita raih? Kita pernah punya IP 3,75. Amin, puji.
waktu semester 1, semester 2, tapi kenapa semester 5 cuman menggapai 3,3 aja susahnya setengah mati. Pernah merasa seperti itu? Pernah. Kenapa? Karena kita terlalu terlena. Kita terlalu terlena dengan keberhasilan masa lalu. This is the reason. Ini alasannya. Sehingga apa yang dibutuhkan, kita semua pemimpin Bapak Ibu. Kita memimpin paling tidak memimpin diri sendiri, memimpin tugas saya sendiri. Kalau ketua kelas memimpin kelas, kita belajar dari Yusuf. Di balik semuanya Tuhan sudah berikan kepada Yusuf. Yusuf adalah seorang pemimpin yang visioner. Dia mampu melihat sesuatu yang baik, bahkan yang sangat baik di depan sana, meskipun dengan liku-liku kehidupan yang dilalui oleh Yusuf. Yang pertama, pemimpin yang visioner adalah mampu melihat keberhasilan di masa depan. Jangan lagi terlena dengan keberhasilan di masa lalu. Mungkin Yusuf pernah menjadi anak yang dikasihi orang tuanya. Ketika dia diterpa sebuah masalah, dia tidak terlena, aku di rumah bapakku disayangi loh. Tidak. Itu tidak membuat Yusuf akhirnya ingin, biarlah aku pulang aja lah ke rumah bapakku supaya aku disayangi lagi. Tidak. Tetapi Yusuf percaya di depan sana akan ada keberhasilan yang dicapai olehnya meskipun jalannya sangat tertatih. Minggu lalu saya bercerita kepada anak semester 2. Seseorang yang berhasil adalah seseorang yang terus berlatih. Seperti seekor burung yang harus terbang dengan sayapnya. Sayap di awalnya lemah, tetapi dia harus terus berlatih. Dan ketika sangkar terguling, sayapnya kuat. Bapak Ibu, mari kita belajar. Apa yang sudah menjadi keberhasilan kita di masa lalu? Apa yang sudah menjadi kesuksesan kita di masa lalu? Itu jangan terus menjadi bayangan-bayangan sehingga membuat kita terlena dan lupa untuk terus meraih masa depan. Yusuf menjadi salah satu pemimpin yang diberikan Tuhan penglihatan, nubuatan melalui mimpi Firaun. Dia mampu melihat ada keberhasilan di depan. Meskipun 7 tahun kita akan berlimpah, mari susunlah strategi. Karena 7 tahun berikutnya kita akan kelaparan. Nah, ini Indonesia belum siap dilanda pandemi, sehingga sungguh-sungguh kita melihat ada banyak orang yang sakit jiwa karena pandemi. Ada banyak pendeta, maaf, yang berkurang perpuluhannya, persembahannya karena harus ibadah online. Indonesia diterpa dengan itu. Tetapi mereka yang mampu berjuang, bahkan mereka yang mampu melihat itu sebagai peluang. Banyak penjualan online yang sudah terbuka dan bahkan bisa merambat menjadi sebuah perusahaan yang besar. Bapak Ibu, mari kita yang pertama menjadi pemimpin yang melihat keberhasilan kita di masa depan. Jangan terlena dengan keberhasilan di masa lalu. Itu yang pertama yang perlu kita pelajari dari Yusuf. Yang kedua, pemimpin yang visioner adalah pemimpin yang mampu mengatur manajemen dengan baik. Mampu mengatur strategi dengan baik, menempatkan orang-orang yang tepat pada tempatnya, the right man on the right place. Kalau kita tahu dia bukan orang yang bisa mengelola keuangan, jangan ngotot menempatkan dia di situ, akan lari. Bila dia orang yang tidak bisa humas, tapi kita dekat kepada dia, jangan ngotot menjadikan dia menjadi orang yang humas. Karena dia jangankan bicara ke depan orang banyak, berbicara di depan kita pun dia gemetaran.
Iya kan Pak, nggak bisa Pak. Tapi karena kita tadi berdasarkan kedekatan, kita menugaskan dia untuk hal-hal yang sebenarnya tidak mampu dia lakukan. Ini kesalahan yang sering terjadi pada pemimpin-pemimpin. Nah, untuk mahasiswa, apa yang menjadi manajemen dirimu? Ibu selalu katakan kamu di sini. Jika kamu feeling musiknya kuat, itu dilanjutkan. Pelajari semuanya, tapi ahlilah dalam semua. Demikian juga kita di dunia pekerjaan. Jika kita memang sudah paham, aku nggak bisa di sini, lepaskan. Ada yang lebih mampu melakukannya. Ada yang lebih bisa melakukannya. Di dalam kepanitiaan, tempatkan orang-orang yang tepat, manajemen yang baik. Itu yang dilakukan oleh Yusuf sehingga dia berkata, baiklah juga Tuhanku Firaun pada ayat yang ke-34. Berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Menempatkan orang-orang yang tepat pada tempat. Sehingga apapun yang kita pimpin akan berhasil. Mahasiswa juga nanti akan lulus, akan melakukan hal-hal ini. Ingat, tempatkan orang-orang pada tempat yang tepat. Jangan tempatkan orang lain hanya karena kedekatan emosional. Jangan. Kita akan capek. Kita sudah tahu dia tidak bisa dipercaya, kita tempatkan dia di tempat yang lahannya basah. Contoh. Jangan. Itu akan membuat perusahaan kita oleng. Itu akan membuat sekolah kita tidak baik. Itu akan membuat gereja kita perlahan-lahan mengalami kerusakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita belajar dari Yusuf. Ini yang luar biasa. Kita harus belajar. Pemimpin yang visioner itu adalah pemimpin yang mampu mengampuni. Saya selalu melihat kepribadian Yusuf menjadi seseorang yang luar biasa dalam pengampunan kepada saudara-saudara. Penderitaan kita semua sudah tahu, penderitaan yang dialami oleh Yusuf yang luar biasa. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan saudara-saudaranya, ketika dia mampu berkata, kamu melihat bahwa Tuhan membuat aku mendahului kamu ke tanah Mesir. Luar biasa. Saya pernah berkhotbah beberapa bulan yang lalu. Saya katakan, buanglah sampah pada tempatnya. Siapa yang mau bawa sampah sampai ke rumahnya? Disimpan di kamar. Nandes? Bapak Ibu simpan ya? Didaur ulang. Tapi kenapa kita sering menyimpan kata-kata yang menyakiti hati kita? Dalam hati kita mengingatnya sampai 10 tahun. Benar? Sehingga pertengkaran suami istri bertahun-tahun masih ingat itu. 2 tahun yang lalu kamu bilang seperti ini sama aku. 2 tahun yang lalu, Bu. 2 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu orang tuamu begini sama aku. 10 tahun yang lalu. Kita masih ingat. Sampahnya kita simpan, kita bawa-bawa. Kita membawa sesuatu yang sebenarnya tidak harus kita bawa. Bagaimana kita bisa berbuat seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf ini, yang dibuat oleh Yusuf ini? Bapak Ibu pernah menyeberang lautan dengan kapal ya? Siapa yang pernah menyeberang lautan Sumatera ke Jawa? Apa itu namanya ya? Bakauheni ke Merak ya? Iya, Bakauheni ke Merak. Kita lihat itu lautnya sangat luas, sangat luas. Lautnya sangat luas. Banyak orang yang melemparkan apa ke lautan? Sampah. Ada yang melemparkan kaleng, ada yang melemparkan apa? Ada yang melemparkan batu, ada yang melemparkan plastik. Tetapi itu tidak membuat kapal mentok, betul ya? Kenapa?
Karena samudera itu begitu luas, airnya begitu banyak, sehingga ada begitu banyak sampah-sampah yang dimasukkan, yang dilemparkan ke dalam. Dia tetap tenang dan membawa kapal berlayar dengan baik. Bapak Ibu, saya melihat keberhasilan Yusuf ketika Yusuf membawa hatinya menjadi samudera yang luas. Yusuf mampu melihat cara pandang berbeda dari dia sendiri dan dari saudaranya. Saudaranya memandang Yusuf sebagai apa? Sebagai musuh. Saudaranya memandang Yusuf sebagai musuh, sehingga dia ingin disingkirkan. Tetapi Yusuf memandang sisi itu sebagai jalan untuk membawa dia kepada keberhasilan, kepada Tuhan, kepada kesuksesan. Mampukah kita bisa melihat hal yang seperti itu? Kita bisa melihat sisi yang lain dari setiap permasalahan yang terjadi. Jangan langsung menyalahkan situasi, jangan langsung menyalahkan keadaan. Kalau saya bawa seperti ini Bapak Ibu, saya bertanya, ini warna apa? Bapak Ibu jawab? Biru. Warna apa ini? Ada biru, ada doker, Navy. biru ya. Biru navy. Ini warna orange. Ini warna orange. Ini warna biru. Ini warna biru. Ya. Apa makna Bapak Ibu dari ilustrasi? Ya, gitu. Mari melihat masalah itu dari sudut pandang. Bila dia melihat masalah itu, atau kita sebagai sesuatu yang perlu disingkirkan atau apapun itu, lihatlah masalah itu sebagai sudut pandang. Kita bisa membuat sudut pandang yang berbeda, betul ya Bang Ibu? Kita boleh memiliki sudut pandang yang berbeda. Dia memandangnya seperti ketika Yosua dan Kaleb mau diutus. Aduh, di sana orangnya besar-besar, kita akan mati, jangan masuk. Tapi sudut pandang Yosua dan Kaleb berkata, kita harus masuk. Kita boleh berbeda dengan orang lain dari sudut pandang, tetapi percayalah, ketika itu bersama-sama dengan Tuhan. Lihat saudara-saudara Yusuf, melihat Yusuf sebagai musuh yang harus disingkirkan. Tetapi Yusuf melihat masalah itu sebagai jalan untuk membawanya kepada sebuah keberhasilan. Tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Membawa sudut pandang kita kepada pandangan-pandangan positif, ini akan membuat kita melahirkan upaya-upaya yang harus kita lakukan adalah upaya-upaya yang positif. Sehingga seperti samudera, milikilah hati seluas samudera, mengampuni, memaafkan. Supaya apa? Supaya samudera kita tetap bagus, air dalam samudera kita tetap lurus untuk membawa kapal-kapal itu berlayar menuju ke seberang sana. Pemimpin yang visioner yang pertama berhasil mampu melihat masa depan. Yang kedua, menempatkan orang-orang yang tepat, the right man on the right place, orang yang tepat pada tempat yang tepat. Dan yang ketiga, pemimpin yang visioner harus pemimpin yang mengampuni, melihat sudut pandang yang berbeda. Mahasiswa akan tampil menjadi pemimpin-pemimpin. Kamu akan PPL, kamu akan sekolah di tempat yang mengajar di sekolah-sekolah. Ingatlah itu baik-baik. Tuhan Yesus memberkati kita.
Bapa, terima kasih. Kami rindu Tuhan, Santosa Asih Group, baik itu Santosa Asih Jaya, IKSM, Yayasan Santosa Asih, bangkit, bersemangat untuk meraih kesuksesan di masa depan. Kami pernah berhasil Tuhan pada masa lalu. Kami pernah bangga Tuhan dengan laba atau banyak mahasiswa. Biarlah Tuhan ini menjadi semangat kami lagi untuk meraih kesuksesan di masa depan. Berikan kami kekuatan tim yang solid. Kami bisa melihat sesuatu dari sudut pandang kami, sehingga kami bersama-sama memajukan institusi, memajukan perusahaan di mana kami Tuhan tempatkan saat ini. Mahasiswa belajar untuk terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau satu-satunya Allah yang menjadi kekuatan bagi kami dalam hidup kami. Mampukan kami menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang visioner, sehingga membawa hidup kami lebih luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada hamba